kita akan kembali membahas topik-topik lagi terkait parenting, begitu, yang tak kalah serunya dengan yang sudah dibahas di episode pertama kemarin. Seperti itu. Baik, untuk topik pertama yang akan kami bahas hari ini adalah, nah, kemarin tuh kami sudah bahas 7 tema besar. Nah, sekarang kami akan masuk ke tema ke-8, yaitu terkait dengan stimulasi dan tumbuh kembang anak. Nah, ternyata banyak juga nih menjadi pertanyaan bagi para smart parents di sini. Nah, pertanyaan pertamanya adalah bagaimana mengoptimalkan stimulasi pikiran bawah sadar pada anak-anak di usia golden age. Tadi nampaknya sudah sempat disinggung sedikit ya Pak Adi ya. Ya. Silakan Pak Adi. Oke, jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan stimulasi pada pikiran bawah sadar anak di usia golden age. Golden age ini biasanya sih usianya dikatakan dari usia 0 sampai 5 tahun ya. Saya menarik 1 tahun lebih panjang, jadi dari 0 sampai 6. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di slide, kuncinya cuma 1. Kita orang tua sebisa mungkin memasukkan sebanyak mungkin hal-hal positif ke dalam diri anak. Lewat ucapan kita, lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita. Anak belajar dari lingkungannya, dari orang tua, bukan sekedar dari apa yang kita katakan. Jadi kalau kita mengucapkan sesuatu, kita perlu menunjukkan dengan perbuatan dan tindakan kita. Lakukan ini konsisten, maka anak akan terbangun dengan sangat baik. Kalau tidak konsisten, tidak bisa. Ya, apa yang kita ucapkan pada anak berlaku sebagai sugesti yang masuk ke bawah sadarnya. Pasti masuk. Bahkan orang tua yang bisik-bisik saja bicara, kalau anak dengar secara tidak sadar pun, maka itu juga masuk ke bawah sadarnya. Jadi di 6 tahun pertama ini dijaga benar. Jangan paparkan dia pada, katakanlah, informasi negatif yang tidak perlu, acara-acara TV yang tidak perlu. Kemudian misalkan anak, ada orang yang tanpa sadar mengucapkan hal negatif pada anak dengan tujuan memotivasi anak. Ya, wah kamu tuh masa gitu aja nggak bisa. Itu menjadi hal yang tidak baik, karena itu akan menjatuhkan mental anak. Jadi, caranya berikan yang positif, konsisten, sampai paling tidak 6 tahun pertama. Seperti itu, Kak Rika. Baik, terima kasih Pak Adi. Padat, singkat, dan sangat jelas ya Pak, ini untuk menjawab pertanyaan ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak, yang kedua. Nah, ini bagaimana cara membuat anak balita dapat melakukan hal yang seharusnya sudah dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan. Nah, balita ini berarti rentangnya masih di golden age itu ya Pak, di bawah 5 tahun biasanya. Oke, silakan Pak Adi. Saya akan jawab dengan menunjukkan sebuah slide ya, saya sudah menyiapkan ini. Jadi di dalam diri anak ini sebenarnya ada hal-hal yang ada desainnya sudah. Jadi kita orang tua tinggal mengerti desain ini, kemudian menggunakan untuk membantu anak berkembang. Dalam diri anak ini ada pola psikis bawaan. Ini berasal dari teori yang dikembangkan oleh Maria Montessori. Ini saya tulis di dalam buku saya, Born to be Genius. Pola psikis bawaan ini di dalamnya ada hukum kerja, hukum kemandirian, kekuatan perhatian, pengembangan kemauan, pengembangan kecerdasan, dan seterusnya. Ya, saya akan untuk menjawab pertanyaan tadi, saya jelaskan sedikit mengenai hukum kerja. Yang dimaksud dengan kerja, orang tua melihat anak-anak ini bermain, ya, tetapi oleh Montessori dikatakan anak ini sedang bekerja, karena kerja adalah sesuatu yang serius. Main bukan sesuatu yang serius, main asal-asalan. Tapi kalau kerja pasti ada tujuannya. Maka untuk konstruksi diri, tujuan kerja adalah untuk mengkonstruksi diri anak. Jadi mengembangkan konsentrasi, pengembangan motorik, kebiasaan kerja, dan konsep diri. Menjawab ini, pertanyaan tadi, baca nomor 2. Tujuan kerja adalah untuk melakukan segala sesuatu dengan upaya maksimum. Untuk bertumbuh, anak harus melakukannya sendiri dengan upaya maksimal. Nah, ini yang seringkali orang tua tidak perhatikan. Orang tua seringkali tidak sabaran. Jadi kalau misalkan anak, contohnya saja, misalkan lagi makan. Anak kan namanya anak, makannya kan pasti lambat, mungkin tumpah-tumpah. Orang tua nggak sabaran, orang tua maunya rapi. Sehingga ya sudah, anaknya disuapin. Atau anak katakanlah pakai sepatu saja. Kan pakai sepatu ini kadang kalau anak belum begitu bagus motoriknya, agak sulit, dia pelan-pelan masukkan sepatunya. Ini orang tua yang tidak sabaran akan bilang, alah sudah kok lama sekali sih kamu, mesti kamu lambat ya, sugestinya masuk. Kemudian orang tuanya memakaikan sepatu pada anak atau melakukan sesuatu yang harusnya anak bisa lakukan sendiri, walaupun dengan upaya maksimum ya, walaupun agak lama. Karena orang tua melakukan ini, yang masuk ke pikiran bawah sadar anak apa? Aku ini memang nggak bisa.
Yang bisa tuh mama. Aku nih lambat, aku nih bodoh. Akibatnya apa? Anak menjadi seperti yang dia pikirkan atau yang secara tidak sengaja diprogramkan oleh orang tuanya. Seperti itu, Erika. Oke, baik. Jadi memberikan kesempatan anak untuk berupaya melakukan sesuatu sendiri ya Pak ya, secara maksimal itu kuncinya. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Masih terkait dengan stimulasi dan tumbuh kembang anak. Nah, di sini bagaimana stimulasi anak usia 2 tahun untuk belajar bicara dan menyampaikan keinginannya secara verbal? Silakan Pak Adi. Kalau misalkan pertanyaannya adalah bagaimana menstimulasi anak yang di usia 2 tahun, oke, saya tunjukkan lagi satu slide bagus nih ya. Ini dari bukunya Nelson, itu From Neuron to Neighborhoods ya. Jadi di sini kalau dilihat, 3 bulan sebelum lahir, ini -3 ya, itu kita bisa lihat bahwa kita lihat ini ada semacam kayak kurva yang berwarna oranye ini, naik, kemudian mulai turun, ini adalah kurva sensory pathways, vision, hearing. Jadi di -3 sebelum lahir itu sebenarnya anak sudah mulai terlatih ya untuk jalur sensorinya, pendengaran dengan penglihatan. Untuk bahasa perhatikan yang warna biru. -3 bulan sebelum lahir, itu sebenarnya kemampuan bahasa sudah bisa dilatih. Orang tua bisa mengajak bicara anak, bahkan sebenarnya sejak mulai terjadi pembuahan. Orang tua bisa ngajak anak bicara, mendengarkan musik pada anak ya. Oke, -3 kita lihat begitu dia lahir, terus dia naik, dan terus naik sampai atas peaknya kurang lebih di usia sekitar 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan. Nah, kira-kira di sini, Anda lihat ini. Oke? Nah, otak anak itu didesain secara unik. Jadi itu ada waktu-waktu tertentu. Anak ini otaknya akan fokus belajar apa. Waktu tertentu dia fokusnya belajarnya apa. Untuk bisa membuat anak mampu bicara dengan baik, maka stimulasinya harus sejak lahir atau bahkan sejak dalam kandungan. Kalau kita asumsikan orang tua tidak mengerti konsep ini, ya oke lah, mulai lahir. Begitu lahir, anak, lihat ini, lihat grafiknya ini sudah naik nih. Ya, ini birth, terus grafiknya yang biru ini naik. Begitu anak lahir, anak harus diberikan stimulasi. Maksudnya stimulasi apa? Diajak bicara, diajak ngobrol, diajak nyanyi, kemudian diajak cerita. Kalau sudah lebih besar lagi, dia bisa duduk, anak dudukan, kemudian apa? Dikasih buku, orang tuanya cerita. Kemudian kalau dia mau tidur, orang tuanya cerita. Intinya adalah anak terus diajak bicara. Jangan kasih nonton gadget, jangan kasih nonton TV. Oke? Karena TV itu tidak ada interaksi antara anak dengan orang dewasa. Itu hanya satu arah. Padahal untuk bisa mengembangkan diri anak, dia butuh interaksi bermakna dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau ini dilakukan dengan benar, ada anak yang sampai usia 2 tahun ini mungkin dia agak sedikit lambat bicara. Enggak apa-apa teman-teman. Stimulasi terus. Dan ingat, Anda perlu menggunakan satu bahasa dominan, yaitu bahasa ibu. Saya selalu rekomendasi menggunakan bahasa Indonesia. Lain ceritanya, misalkan papa mamanya fasih bahasa lain. Misalkan papanya fasih bahasa Inggris, mamanya fasih bahasa Indonesia. Maka bisa menggunakan 2 bahasa bilingual, tetapi ingat ya, harus orang tua sama-sama fasih. Ada juga kejadian di mana anak mengalami rancu bahasa, dia bingung. Karena bahasa Inggris sama bahasa Indonesia hukumnya terbalik ya. Jadi MD, DM itu anak-anak biasanya bingung. Kalau anak bingung, Anda pakai hanya satu bahasa utama sebagai media komunikasi. Oke? Nah, kalau dia misalkan sampai 2 tahun masih belum bisa, ya sudah, terus Anda ajak dia bicara. Ingat, Einstein mulai lancar bicaranya dan tiba-tiba boom, bicaranya benar-benar bagus ya di usia 3 tahun. Jadi bukan di usia 1 tahun, 1,5 tahun. Kalau pada umumnya anak akan belajar bicara mulai bisa bagus itu mulai setahun lebih. Kalau stimulasinya sangat bagus, saya kasih contoh anak kami, anak pertama itu usia 10 bulan itu sudah bisa bicara dengan cukup lancar. Jadi bergantung. Nah, bagaimana caranya membantu anak usia 2 tahun? Mulailah menstimulasi dia sejak usia dini. Dan terus diajak bicara. Dan kalau bicara, ingat ya, jangan menggunakan baby talk. Oh, itu guguk, itu meong, ya, itu pus. Jangan, ajar anak menggunakan bahasa yang benar. Itu anjing, itu tikus, ya. Mau mimik cucu, ada mimik cucu lagi. Mau minum susu, Kak. Biasakan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Demikian, Erika.
Baik, terima kasih Pak Hadi. Jadi kuncinya lagi-lagi di stimulasi ya Pak ya, dan tadi ada satu hal yang menarik sekali, yaitu gunakan bahasa ibu atau bahasa yang orang tua fasih. Berikutnya, nah ini bagaimana cara menghadapi anak balita yang sering menginterupsi ketika kita sedang berbicara dengan orang lain. Nah, masih hubungannya dengan bicara dan komunikasi ya Pak ya. Silakan Pak Hadi. Oke, jadi begini, kalau anak balita sering menginterupsi, maka kita perlu memberitahu anak ini bahwa itu tidak boleh, ya. Kalau dia interupsinya hanya sesekali itu masih oke lah. Dan kita juga harus lihat ini anak ini usianya berapa. Kalau anak kecil mah masih misalkan baru setahun itu sulit. Kita pasti kalau kita ngobrol dia pasti akan ikut, itu pasti. Yang penting adalah kita memberitahu ini nggak boleh. Kalau misalkan ini lagi ada diskusi serius dan ada anak kecil di sini dan dia terus melakukan interupsi, kalau perlu ya kita minta orang lain untuk membawa anak ini sementara pergi dulu, jangan ada di sini. Bisa juga kita cari tahu anak ini interupsi ini kenapa? Apakah dia mencari perhatian atau apa? Kalau misalkan kita sudah merasa dan yakin perhatian yang kita berikan pada anak ini sudah cukup, tapi anak terus mencari perhatian, maka ini ada sesuatu yang agak lain. Kalau misalkan dia perhatiannya kurang dan dia interupsi untuk mencari perhatian, maka kita perlu memberikan dia perhatian, kita cas penuh baterai kasihnya. Tapi kalau sudah diberikan perhatian baik, ya cukup, dia terus intervensi, dia terus interupsi, maka kita perlu mengajari si anak bahwa ini nggak boleh. Ya, atau kita bilang, oke, kamu tunggu sebentar ya, tunggu sebentar, atau papa atau mama lagi bicara, tunggu sebentar, diam. So, kita perlu mengucapkan apa yang kita mau. Duduk dulu di sini, diam, tunggu. Mama lagi bicara sama tante. Kasih waktu 5 menit, habis ini mama akan sama kamu lagi. So, kita memberitahu anak. Nah, anak kan tidak tahu yang dia lakukan ini, misalkan mengganggu. Maka kita harus kasih tahu dia. Kalau dia tidak tahu ini mengganggu, ya dia akan terus lakukan. Karena dia tidak berpikir ini sebagai sesuatu yang tidak baik. Kita orang dewasa tahu ini mengganggu. Kita kasih tahu anaknya. Seperti itu, Erika. Baik, jadi anak mesti diberitahu dulu bahwa perbuatannya ini kurang baik seperti itu ya Pak Hadi ya, sehingga anak paham dulu, dapat pemahaman bahwa yang dilakukan menginterupsi itu tidak baik. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih berkaitan dengan stimulasi dan juga tumbuh kembang. Nah, bagaimana menghadapi anak laki-laki usia 5 tahun yang sedang menyukai sensasi memainkan alat kelamin? Silakan Pak Hadi untuk pertanyaan nomor 1. Ini pertanyaan menarik ini ya. Oke, sebentar. Kalau kita menggunakan tahapan perkembangan psikoseksual yang digagas oleh Sigmund Freud ya. Jadi bahwa namanya manusia ini mengalami tahapan perkembangan. Yang pertama adalah tahap oral, itu dari lahir sampai kira-kira usia 1 tahun. Kemudian tahap anal 1 sampai 3 tahun. Tahap falik usia 3 sampai 6 tahun. Jadi ini anak akan mendapatkan kenikmatan dengan itu erogenous zone-nya itu di daerah genital ya, jadi dengan alat vitalnya. Kemudian latent stage usia 6 sampai remaja, akil balik, kemudian genital stage, jadi usia remaja, akil balik sampai dewasa. Nah, bagaimana cara kita menghadapi? Kita lihat ini kan dikatakan usia phallic stage ini adalah 3 sampai 6 tahun. Jadi anak main eksplorasi genitalnya. Yang kita sebagai orang tua perlu perhatikan adalah 1, jangan marah. Oke? Jangan marah, jangan ngomel, jangan pukul. Karena ada orang tua yang panik, akhirnya dipukul anaknya. Loh, anaknya kan bingung, kenapa nggak boleh? Kalau misalkan dia main-main dalam hal yang wajar, oke. Tapi kalau misalkan di tempat publik dia melakukan, atau dia semacam sudah ketagihan, maka ini sesuatu yang tidak wajar. Ya, sedikit sharing, saya pernah mendapat permintaan dari seorang ibu yang anaknya kira-kira usia sekitar 5 tahun juga, laki, yang entah kenapa tiba-tiba kok suka sekali memainkan genitalnya. Dan ini sudah semacam kayak anak ini menikmati. Dan saya bilang ini nggak wajar. Selidik punya selidik, ternyata, nah ini orang tua harus hati-hati. Anak ini dimasturbasi oleh supirnya. Sehingga ini sudah pelecehan seksual. Nah, kalau sudah kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Seperti yang saya sudah jelaskan, orang tua nggak boleh panik, orang tua tetap tenang. Kalau mamanya susahnya begini, si ibu ini selalu merhatikan anaknya. Jadi ibunya kan, jangan-jangan dia nanti mainkan dia punya genital. Jangan-jangan ibunya terus mikir, jangan-jangan kan dia mengirimkan sinyal tuh, terus ngirim sinyal ke anaknya. Ditangkap oleh bawah sadar anaknya.
Jadi anak melakukan apa, ibunya lihat, melakukan gerak sedikit, ibunya perhatikan. Ini nggak nyaman bagi si ibu, nggak nyaman bagi si anak. Jadi saya bilang, dalam pikiranmu Anda perlu menanamkan sebuah bentuk atau gambar bahwa anakmu ini anak yang baik. Kemudian bisa dilakukan dengan teknik hypnosleep, di mana orang tua pada saat anak ini tidur memberikan sugesti untuk bisa menghentikan kebiasaan ini. Nah, cara melakukan hypnosleep sudah ada, saya buat konten YouTube-nya dan bisa disaksikan di YouTube. Jadi saran saya adalah tetap tenang, diamati saja. Kalau memang ternyata ini sudah dalam tanda kutip kita rasa sudah tidak wajar, maka teman-teman Anda bisa pergi, selain Anda menggunakan hypnosleep, Anda bisa minta bantuan psikolog klinis atau hipnoterapis klinis untuk bisa membantu mengatasi ini. Demikian Erika. Baik, terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Semoga jawaban tadi bisa bermanfaat bagi smart parents yang menanyakan pertanyaan tersebut ya. Nah, berikutnya Pak, ini adalah pertanyaan sejuta ibu-ibu Pak nampaknya ya. Bagaimana strategi menghadapi anak tantrum? Nah, kira-kira bagaimana Pak Adi? Oke, kalau dia tantrum itu kan berarti kan ada emosi yang keluar kan? Ya jangan dipukuli, jangan dimarahin. Biarkan aja, suruh dia keluarkan emosinya. Karena kita berbicara energi. Tidak mungkin anak itu bisa tantrum, bisa terus marah itu sepanjang hari, itu tidak mungkin. Karena bagaimanapun energinya terbatas. Jadi kalau misalkan dia lagi tantrum, ya biarkan. Yang penting gini, mamanya tetap tenang. Ibunya tetap tenang, ibunya tanya ada apa, kenapa? Oh kamu lagi marah ya? Kasih tahu anaknya, dia nangis, kamu lagi marah. Kenapa nak? Marah karena apa? Jadi sebenarnya waktu dia tantrum, kalau ibunya nanya ya, maka ini adalah sebuah proses belajar yang luar biasa. Kenapa? Satu, anak mulai diajar untuk mengenali emosinya. Oh ini namanya dia lagi marah. Oh dia nangis kenapa? Kamu sedih. Ya, kenapa kamu sedih? Oh kamu takut ya? So anak mulai mendapatkan kosakata yang bisa digunakan untuk memberikan label pada apa yang dia rasakan, emosi yang dia rasakan. Kemudian, kalau misalkan orang tua ngajak anak bicara, maka anak ini akan terbiasa, terlatih mulai kecil untuk bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Karena kebanyakan orang itu bisa nangis, bisa teriak, bisa pukul, tapi tidak bisa ngomong. Terus pokoknya nggak enak, dia bisa tantrum, banting-banting barang, tapi nggak bisa cerita. Dan kalau misalkan anak lagi nangis, kita ajak bicara, dia mau nggak mau harus jawab, benar nggak? Kalau dia jawab, dia harus mikir. Kalau dia mikir, maka yang aktif adalah otak sebelah depan di lobus frontalisnya. Sementara kalau anak lagi tantrum, yang aktif adalah limbic sistemnya, sama di otak bagian bawah, di bagian belakang ini, ya reptilian brain-nya. So, kalau kita lagi mikir, anak lagi berpikir, maka dia nggak bisa ngamuk. Kalau dia marah, dia nggak bisa mikir. Jadi itu salah satu saja. Nah, jangan kita bertanya pada anak ini, dia mendapatkan kosakata, dia bisa cerita apa yang dia rasakan, kemudian dia membangun kebiasaan baru untuk bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan, dan anak belajar. Seperti ini, Erika. Baik, Pak. Jadi ternyata penting ya, Pak, dari usia dini ini anak bisa mengenali apa yang serta bisa mengekspresikan, belajar bagaimana mengekspresikan apa yang ia rasakan atau emosinya lewat kata-kata ya. Ternyata dari tantrum itu bisa menjadi media untuk mereka belajar seperti itu, Pak Adi ya. Sebenarnya semua itu bisa digunakan sebagai kesempatan belajar sebenarnya, tergantung orang tuanya cukup bijaksana nggak. Biasanya sih orang tua nggak mau repot, kalau anak nangis, tantrum, apa yang dia lakukan malah dihajar, dipukul. Itu tidak edukatif itu ya. Jadi kita bicara kecerdasan emosi di ED Plus juga ada program untuk bisa mengajar anak mengenali emosinya, benar nggak? Untuk mengembangkan kecerdasan emosi. Ya ini sangat bagus program ini. Saya selalu bilang bahwa salah satu cara untuk bisa mengukur kecerdasan seseorang di bidang tertentu, ini kita bisa lihat dari berapa banyak kosakata atau vocabulary yang dia miliki, yang dia bisa gunakan untuk bisa menceritakan, menjelaskan, memaparkan apa yang dia rasakan atau dialami. Orang dewasa biasanya yang paling banyak digunakan stres. Pembantu pulang stres, ini lockdown stres, PSBB, stres. Anak belajar di rumah, stres. Padahal sebenarnya itu tidak. Jadi ini yang kita harus berikan pada anak. Nah, tantrum salah satu yang kita bisa gunakan sebagai sarana untuk mengedukasi anak. Baik, terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Tantrum tadi merupakan pertanyaan terakhir dari kategori stimulasi dan tumbuh kembang. Nah, kita akan masuk ke kategori besar berikutnya. Ini juga sangat menarik terkait dengan trauma dan belief. Pertanyaan dari
Kategori ini adalah nah, bagaimana mengubah belief atau sugesti yang sudah terlanjur salah? Jadi kalau anak sudah menerima belief atau sugesti yang sudah terlanjur salah, lalu bagaimana untuk mengubahnya? Silakan Pak Adi. Oke, kita lihat dulu. Kalau anaknya masih kecil, ini mudah, ya. Jadi belief ini kan adalah sesuatu yang dipikir benar dan dirasa benar, maka diterima sebagai kebenaran. Anak pada saat masih kecil kan tidak punya database, tidak punya informasi pembanding. Jadi kalau kita bilang sama anak bahwa misalnya 1 tambah 1 itu 4, dia percaya loh 1 tambah 1 itu 4, karena dia nggak punya data pembanding. Jadi apapun yang orang tua sampaikan pada anak masih kecil, itu sepenuhnya diserap, diterima sebagai kebenaran oleh anak. Nah sekarang misalnya, kalau ini sudah terlanjur salah, maka yang kita lakukan adalah mengkoreksi. Kita perlu memberitahu, oh nak ternyata yang tempo hari mama atau papa kasih tahu kamu ya, itu tidak tepat. Yang benar adalah ini. Nah, anak kan sekarang dapat informasi baru nih. Tapi ingat loh ya, belief atau informasi lama ini pasti masih ada di bawah sadar dan nggak bisa hilang. Yang kita lakukan adalah kita menguatkan informasi baru ini dengan melakukan repetisi, mengulang, memberikan dia data, memberikan dia informasi sehingga informasi ini menjadi semakin kuat. Apabila anak sudah besar, ini lebih sulit. Kalau dia sudah besar, mengubah belief, kita bicara teknik sudah. Nggak bisa cuma dikasih tahu. Belief adalah apa yang kita pikir benar dan apa yang kita rasa benar. Oke? Mengubah belief kalau sudah dewasa ini cukup sulit. Tetapi bisa, kita bicara teknik. Jadi saran saya adalah, seperti yang sudah saya sampaikan, untuk anak kecil, kita akui ini salah, kita masukkan informasi baru. Seperti itu. Baik Pak, jadi jika anaknya usianya masih kecil, tadi di bawah 6 tahun itu kita bisa koreksi seperti itu ya, namun jika sudah besar kita perlu gunakan teknik yang lain. Ya. Baik, nah ini ada pertanyaan masih berhubungan Pak dengan pertanyaan tadi sebelumnya. Nah bagaimana kalau kita belum sempat memasukkan belief positif di umur 0 sampai dengan 6 tahun, bisakah kita memasukkan sugesti positif untuk anak-anak di atas umur 10 tahun? Nah kira-kira bagaimana Pak Adi, silakan. Jawabannya bisa, ingat. Pikiran bawah sadar ini kan seperti, mudahnya ya, seperti hard disk. Hard disk yang menyimpan data. Itu aja dia. Sekarang tinggal apakah kita memasukkan data atau tidak. Kalau misalkan di usia 0 sampai 6 tahun itu kita belum memasukkan data yang kita pikir ini penting, yaitu belief, kemudian kita mau memasukkan, maka di usia 10 tahun ini bisa. Bahkan di usia 15-20 tahun masih bisa. Tergantung sekarang cara memasukkan. Kalau anak sudah besar, maka dia akan lebih kritis. Kita perlu memberikan dia data-data yang akurat, yang bisa dia terima. Itu satu. Kedua, kita juga bisa menggunakan otoritas. Jadi misalkan anak 10 tahun nih, kalau dia percaya sama seseorang, atau dia respect, hormat sama seseorang, misalkan gurunya kah, ulamanya kah, atau siapa. Kalau dia respect banget dengan orang ini, maka apa yang diucapkan oleh orang ini masuk langsung ke bawah sadarnya tanpa bisa dia tawar, tanpa bisa dia filter. Dan itu bisa menjadi sebuah belief baru. Semakin tinggi otoritas orang ini, semakin mudah dia memasukkan datanya, dan kalau datanya sudah masuk, akan semakin kuat dia ada di bawah sadar. Ini caranya. Baik, terima kasih Pak Adi. Berikutnya ini masih berhubungan juga dengan trauma dan belief. Nah, ini menarik pertanyaan berikut ini. Bagaimana cara menghapus pengalaman buruk atau trauma yang terlanjur membekas di dalam pikiran bawah sadar anak agar ia mampu menerima, memaafkan, dan kembali menjalani hidupnya dengan bahagia? Nah, ada beberapa yang menanyakan seperti ini dengan contoh kasus yang berbeda-beda. Misalnya, pernah jadi korban bully, korban ketegasan orang tua, sering dimarahi, sering melihat orang tua bertengkar, menyaksikan KDRT antar orang tua, mendengar orang tua membicarakan kegagalannya di depan orang lain. Nah, itu semua menjadi trauma pengalaman buruk. Bagaimana kira-kira cara menghapusnya? Silakan Pak. Oke, saya beritahu cara yang sulit dulu ya. Jadi ada cara mudah, ada cara sulit. Cara yang sulit adalah cara yang biasa digunakan oleh banyak orang, ya, kita orang tua pada umumnya, yaitu apa? Dengan minta anak, ya sudahlah, itu dimaafkan sajalah, dosa diingat-ingat lagi lah, seperti itu kan? Ada yang malah mengatakan waktu yang akan menyembuhkan, time will heal the wound. Jawaban saya tidak bisa. Kalau sudah mengalami trauma ini apa sih sebenarnya? Trauma adalah, bahasa saya, ini adalah yang sangat saya sederhanakan, trauma tidak lebih, tidak kurang dari
rekaman peristiwa yang dialami oleh individu, jadi memori ya, rekaman peristiwa atau memori yang dialami oleh seorang individu, dan pada memori ini lekat emosi negatif dengan intensitas tertentu. Jadi yang namanya trauma, kalau dia dulu pernah dibully oleh temannya, terus kita bilang, ya sudah, kamu maafkanlah. Kan, misalkan mengikuti perintah agama. Saya bilang, nggak bisa itu. Kunci untuk bisa memaafkan, kemudian menyembuhkan diri dari trauma adalah dengan memaafkan, benar. Tetapi memaafkan hanya bisa terjadi dengan sempurna kalau itu dilakukan di bawah sadar, dengan syarat bahwa emosi yang lekat pada kejadian traumatik ini atau memori ini, emosi-emosi negatifnya bisa lepas dari memori. Oke, kalau nggak bisa lepas, nggak bisa. Saya menangani banyak kasus di mana orang dewasa sudah umur 50, sudah usia 60, ternyata akar masalahnya adalah dia dibully waktu dia di kelas 3 SD, di kelas 2 SD, atau dia pada saat dia masih kecil, dia melihat orang tuanya tuh, ibunya mengalami KDRT misalkan. Ada juga yang misalkan melihat bapaknya mengalami KDRT, misalkan seperti itu. Ya, jadi ini semua adalah pengalaman di mana ini ada emosi negatif, bisa satu, bisa banyak, lekat pada memori ini. Maka ini harus kita netralisir. Dan ini nggak sulit. Kalau dengan teknik, mudah sekali untuk menetralisir ini. Nggak sulit kok. Ya, saya biasanya kalau orang tanya saya, Pak, bagaimana caranya untuk bisa menghilangkan atau menyembuhkan trauma? Saya bilang, Anda boleh pilih. Anda jumpa saya terapi, atau Anda beli bukunya, Anda pelajari videonya, kemudian Anda pakai data ini untuk diri Anda. Apakah semudah ini? Jawaban saya, iya. Saya bilang, kalau Anda ketemu saya, kalau hanya untuk kasus-kasus seperti begitu, saya akan pakai teknik ini di ruang praktik saya bilang. Very simple. Oke? Nah, Anda bisa kunjungi daha.or.id, Anda bisa baca testimoni-testimoni yang ada di sana. Ya, seperti ini adalah homepage-nya, laman pertama ya di daha.or.id. So, nanti Anda bisa pelajari, Anda bisa baca. Tapi intinya begini, ada cara mudah untuk bisa mengatasi trauma atau pengalaman yang tidak baik di masa kecil maupun di masa sekarang. Kuncinya adalah memaafkan. Betul, memaafkan bisa terjadi apabila emosinya benar-benar sudah hilang. Nanti setelah itu clear, maka individu yang mengalami trauma ini masih bisa mengingat memori kejadiannya, tetapi tidak lagi bisa merasakan emosi. Jadi tidak lagi terpengaruh sama sekali. Seperti itu, Erika. Baik Pak Adi, jadi teknik The Heart ini ya Pak, cara yang mudah tadi itu ya untuk bisa menghilangkan segala trauma dari tadi yang sudah tercakup itu ya Pak Adi. Ini salah satu yang sangat bagus, bukan karena saya menciptakan teknik ini ya, tapi ini memang sangat bagus dan sudah teruji. Saya pakai dengan klien-klien saya, murid-murid saya pakai, dan ini sudah diajarkan kepada di Indonesia kurang lebih sejak tahun 2018 saya launch teknik ini. Perkiraan saya sudah sekitar hampir 10.000 orang yang belajar ini. Kalau teman-teman misalkan mau yang lain, saya bisa kasih tahu, Anda bisa ke website saya di adiwegunawan.com, kemudian ada sebuah tab di situ, judulnya download, Anda bisa klik, nanti di situ di bagian bawah sendiri, itu ada file yang bisa Anda unduh, Anda bisa download, itu judulnya Hypno EFT. Hypno EFT adalah teknik yang juga powerful, yang bagus untuk bisa mengatasi emosi, dan Anda bisa download pakai gratis di situ. Free, tidak usah bayar. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adi atas sharingnya. Jadi ada beberapa teknik yang bisa dipilih oleh smart parent semua di sini ya untuk mengatasi trauma-trauma yang sesuai ditanyakan tadi. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, apakah anak yang berasal dari keluarga broken home pasti mengalami masalah secara mental maupun emosional? Bagaimana kira-kira? Jawabannya tidak selalu. Jadi saya pernah jumpa ada anak yang memang dari keluarga yang broken, tetapi anak ini berkembang dengan sangat baik. Selidik punya selidik, dari sesi wawancara akhirnya diketahui bahwa orang tua bisa saja sering ribut, orang tua sering saja tidak akur atau bahkan cerai segala macam. Tetapi apabila anak ini ada satu orang saja, entah tantenya, entah neneknya atau kakeknya atau siapapun itu, yang bisa melindungi dia, memberikan dia rasa aman, memberikan dia kasih, maka dalam tanda kutip ya, kerusakan yang ditimbulkan oleh kondisi karena rumah tangga ini tidak akur, tidak baik, tidak akan fatal. Tapi ingat, anak ini bisa bertumbuh, berkembang, bagus, seolah-olah nggak ada masalah.
Tetapi di bawah sadarnya itu ada bom waktu. Sewaktu-waktu kalau terpicu, maka ini bisa mempengaruhi dia secara mental dan emosi. Tapi kalau ini tidak terpicu, dia akan terus hidup bagus sampai dia tua. Nah, kalaupun dia terpicu, kita tahu, oh berarti ini adalah akibat dari apa yang terjadi dulu. Dan ini bisa diproses. Tidak sulit menyelesaikan ini. Saya kasih satu contoh. Ada satu klien saya ya, yang pada saat dia masih dalam kandungan ibunya, ini klien ini kan anak yang kedua. Jadi sebenarnya ibunya belum siap untuk mengandung dia lagi. Pada saat ibunya tahu mengandung dia, ibunya nggak siap, dan anak ini mau diaborsi. Udah dilakukan macam-macam, tetap nggak bisa gugur. Akhirnya anak ini lahir. Ibunya sudah ketakutan, jangan-jangan cacat, ternyata enggak. Dan klien ini waktu jumpa saya, orangnya bagus, sukses, dan dia datang ke saya itu untuk konseling dan terapi hal yang lain. Nah, cuma saya bilang sama istrinya, mereka kan datang konseling bersama, dan isinya tahu apa yang terjadi pada dia dulu saat dalam kandungan. Saya bilang sama istrinya, sekarang dia bagus, kita jaga tetap bagus. Misalnya suatu saat entah nanti di usia 50 atau 60 atau berapa, tiba-tiba suami kamu ini kok agak aneh, maka kamu tahu bahwa bom waktunya terpicu. Ya, dan ini bisa segera dibereskan. Tetapi kalau dia baik-baik saja, jangan cari masalah. Oke? Seperti ranjau, kalau dia sudah ditaruh di sana, kita nggak tahu dia di mana, ya jangan cari-cari, jangan injak-injak sengaja, nanti dia meledak. So, if it is not broken, don't fix it. Jadi jalani hidup dengan bagus, walaupun di dalamnya ada bom waktu. Seperti itu, Erika. Baik Pak Adi, berarti ini sekaligus juga menjawab bagaimana untuk kasus-kasus anak yang sekarang single parent seperti itu ya Pak Adi, yang mungkin hanya bisa menerima rasa aman tadi perlindungan hanya dari satu pihak saja. Seperti itu ya Pak. Sebentar, sedikit soal saya single parent ya. Kalau memang kondisi tidak memungkinkan, ya apa boleh buat kalau memang sudah terjadi single parent. Saya punya teman, seorang wanita yang sangat tangguh, dia berpisah dengan suaminya waktu anak-anak masih kecil, ya di Surabaya. Anak-anaknya 3 loh, nggak cuma 1, 3 anaknya masih kecil. Jadi dia bermain sebagai peran ganda, sebagai ayah maupun sebagai ibu. Dia tidak menikah sampai sekarang. Jadi dia membesarkan anaknya mulai kecil dengan sangat baik, dan anak-anaknya jadi orang semua. Jadi tergantung bagaimana seseorang ini cukup kuat untuk bisa mengatasi masalahnya dia, kemudian bagaimana dia bisa membantu anak-anaknya berkembang. Seperti itu, Erika. Baik, terima kasih atas pencerahannya Pak Adi. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, saya takut memulai keluarga saya sendiri, saya takut anak saya kecewa, punya rasa marah dengan ayah ibunya seperti saya punya rasa marah ke ayah ibu saya sendiri. Apakah ini hanya pikiran negatif atau suatu belief yang harus diganti di alam bawah sadar saya? Silakan Pak Adi. Oke, dari pengalaman saya cerita dari pengalaman saja ya. Jadi dari pengalaman saya membantu klien-klien saya, pengalaman traumatik dari masa lalu, dari masa kecil, di mana saat seorang anak ya, bisa saja sebenarnya orang tua tuh tidak ada masalah sebenarnya, tapi mungkin anak punya persepsi yang kurang tepat misalnya loh ya, itu bisa terjadi. Kita asumsikan misalkan memang orang tuanya bermasalah, jadi anak punya kemarahan pada orang tuanya, anak punya kekecewaan. Nah, kemarahan ini ada di bawah sadar, dan ini harus segera diselesaikan sebelum si seseorang ini berkeluarga. Kenapa? Karena dalam dunia psikologis khususnya, kalau kita bicara pikiran bawah sadar, salah satu sifat pikiran bawah sadar adalah melindungi individu dari hal-hal yang dia pikir atau dia rasa, dia percaya, dia asumsikan, dia yakini akan merugikan atau membahayakan individu. Jadi kemungkinannya seperti ini. Si orang ini akan tidak mau menikah. Kenapa? Karena dia takut, bawah sadarnya takut dia akan mengalami hal yang sama dengan pasangannya dia, dan ini akan melukai anaknya seperti yang dia rasakan. Itu satu. Kemungkinan yang lainnya adalah ada satu lagi hukum pikiran mengatakan bahwa pikiran bawah sadar sangat menyadari pentingnya resolusi trauma, tapi pikiran bawah sadar bukan penyelesai masalah. Maka untuk bisa menyelesaikan trauma, pikiran bawah sadar akan membuat orang ini jumpa dengan pasangan yang mirip dengan orang tuanya dulu. Sehingga kalau misalkan dia wanita, dia akan ketemu dengan laki-laki yang misalkan abusive, sesuatu yang seorang pria yang suka melakukan kekerasan misalnya. Kalau dia seorang pria, dia bisa ketemu dengan wanita yang misalkan, kalau dulu yang keras itu adalah ibunya, ketemu dengan wanita yang seperti ibunya dan menjadi istrinya.
Maka bawah sadar tanpa kita sadari menempatkan kita pada situasi yang mirip atau serupa. Ini namanya reenactment. Masalahnya lah, orang tidak tahu bahwa ini adalah pesan dari bawah sadar. Sehingga yang terjadi adalah, misalkan kalau akhirnya menikah, ribut seperti orang tuanya dulu, anak-anak jadi korban, kemudian cerai. Nanti kalau misalkan nikah lagi, kurang lebih akan ketemu pasangan yang mirip lagi, ribut lagi, cerai lagi. Dan itu akan terus berulang. Itu namanya reenactment. Ini harus diputus. Beberapa teman saya ada mengatakan ini adalah kutuk. Maka kutuk ini harus diputus. Bagaimana caranya? Kita harus melakukan terapi pada bawah sadar. Tidak hanya dengan cara konseling biasa, itu tidak bisa. Seperti itu, Erika. Baik, Pak. Jadi pikiran bawah sadar ini memang perlu untuk diterapi kalau untuk menjawab. Ya.